pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan. Apakah menurut Kang Asep relevan membandingkannya dengan Sambo bukan dengan Putri Chandrawati misalnya yang lebih ringan hanya 8 tahun saja? Ya, ketika Undang-Undang LPSK diundangkan pasal 10A dan penjelasannya, setelah tadi saya katakan, undang itu berlaku bagi siapapun. Kalimatnya jelas, lebih ringan atau paling ringan di antara pelaku-pelaku lain. Artinya, ketika saudara jaksa membuat dakwaan, akhirnya juga membuat tuntutan, dan salah satu tuntut dakwaannya itu, termasuk tuntutannya menggunakan pasal penyertaan, ya sekali lagi, di Undang-Undang LPSK, diundang tentang KUHP ya, tentang penyertaan ya, yang namanya pelaku yang disuruh hukumannya paling ringan. Nah, kalau yang lain 8 ya ini harus di bawah 8. Nah, yang lebih lucu makanya Japidumnya mengatakan dibandingkannya ke Sambo, dia aktor intelektual yang itu dipidana nggak boleh menggunakan ajas analogi, satu berkas, satu masalah, dan satu pemahaman. Jadi kalau mengatakan digandingkan dengan Sambo yang hukumannya seumur hidup, ini lebih ringan, apalagi yang fatal dia mengatakan ini kewenangan Jaksa Agung. Justru karena Jaksa Agung itu kan mewakili publik, mewakili korban, keluarga korban telah memaafkan. Masyarakat ada di pihak mana? Namanya juga penuntut umum, bukan ya, sekali bukan yang lain-lain. Artinya apa? Seluruh tindakan Jaksa Agung ya, ketika rentut JPU-nya ke Kejaksaan Agung harus menggunakan undang-undang karena berlaku undang-undang LPSK. Paling ringan, lebih ringan, itu kata-kata yang tertulis dalam undang-undang, itu tekstual. Jadi kalau dia menggunakan SOP itu melanggar konstitusi 24 ayat 5, karena 24 ayat 5 mengatakan dalam Undang-Undang 45 loh, bukan undang-undang, hukum acara itu harus dengan undang-undang, by the way. Artinya dengan undang-undang terus ada undang-undang namanya undang LPSK, harus lebih ringan, apalagi kalau dia belajar KUHP. Pasal penyertaan itu orang yang disuruh harus lebih ringan. Ini kan lucu, orang yang jujur mengatakan sesuatu semuanya hukumannya 12 tahun, sedangkan yang lain ya, Putri lah kita ya, kalau boleh ikut-ikutan pemikiran Jaksa Agung muda ya, 8 tahun. Berkali-kali hakim mengatakan karena Eliezer lah yang membuka tabir ini semua, Andalah yang 3 ini suka disebut bohong, mereka 8 tahun, ini 12 tahun. Jadi logika yuridis dan logika publik itu nggak masuk pernyataan Jaksa Agung muda itu. Lebih saya aneh lagi kan sering bertanyakan, loh ini kan setingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa sih harus Jaksa Agung muda yang harus menjelaskan? Dan kenapa harus humasnya? Ya, Jaksaan Negeri Jakarta Selatan aja jelaskan, atau JPU-nya jelaskan. Nah kalau JPU jelaskan itu nggak ada masalah kan? Tapi saya ingatkan kembali, hakim tidak teringat oleh tuntutan, silakan Anda tuntut. Cuman ketika membuat tuntutan berbeda ketika menggunakan penyertaan, dan itu tidak masuk akal alias ngawur, jangan harap hakim akan ikut. Kang Asep, kalau tadi dibandingkannya dengan Putri Chandrawati, sedangkan dalam persidangan kita tahu belum terungkap secara gamblang apakah Putri Chandrawati ini berperan sebagai aktor intelektual. Hal ini tidak digali mendalam oleh jaksa penuntut umum. Apakah celah ini bisa berdampak pada keraguan hakim dalam memvonis Putri sesuai dengan pasal 340, Kang Asep? Ya, kalau ada keraguan aja saya bebaskan, itu paling gampang, siapapun ya, mau Sambo, mau Putri. Tapi kan di persidangan udah nampak. Nah kalau pasal penyertaan itu, ini saya berulang-ulang kali katakan, tidak harus berlumuran darah dan aktif. Dan kita lihat ketika ada peristiwa terjadi ya, pembicaraan, kemudian di mobil, kemudian di saguling, ya kemudian di duren 3, kan ada pembicaraan itu diuraikan baik di dakwaan maupun di tuntutan. Nah soal kita berbeda itu tidak ikut serta, biarlah hakim yang menilai. Tapi kalau saya katakan ya namanya perencanaan, ya sekali lagi perencanaan, kalau yang bersangkutan ikut serta tidak harus melakukan ya, melakukan pembunuhannya ya, karena dakwaannya pembunuhan ya, ikut serta pembunuhan. Ya mempersiapkan, mengatur ya, mengatakan, itu paling gampang kok ya.
ya mulai penyimpan senjata ke lantai di atas itu kan, itu juga ada, ikut juga isolasi ya, yang katakan isolasi ditutup, itu kan fakta-fakta yang tidak terbantahkan menjadi fakta hukum ya. Jadi sekali lagi jangan selalu mengatakan oh belum jelas perbuatannya, ya iyalah belum jelas karena kita nggak ikut sidang. Tapi kalau yang ikut sidang dan pernah pengalaman sidang, kalau penyertaan itu ya sekali lagi tidak berlumuran darah, tidak harus selalu aktif, itu perlu saya jelaskan ya. Pasif pun dalam arti misalkan yang paling gampang lah dipahami, ya orang melakukan penganiayaan, ya terus penyertaan, dipegangin udah kena, mempersilahkan suruh masuk, suruh datang, itu kan ikut terjadi. Dia tahu kan akan terjadi pembunuhan.